Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mantap. Pergi setannya kalau kencang-kencang ya Pak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Jamaah Masjid Jabal Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Pak Ketua, semoga selalu diberi kesehatan, iman, takwa dan istiqomah. Masjid Jabal Rahmah mengingatkan kita kepada padang Arafat. Sekarang ini musimnya orang berangkat ke Baitullah yang berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang belum haji Allah kasih haji. Yang belum ziarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah kasih ziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu istimewanya. Rasul sampai beliau bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Barang siapa yang berziarah ke kuburku, maka wajib baginya syafaatku. Wajabat itu artinya wajib. Kalau ziarah ke makam Rasulullah itu mesti dijamin oleh Rasulullah akan mendapatkan syafaatnya. Jadi kita berziarah ke Nabi yang untung kita. Kalau biasanya orang ziarah kubur doakan orang yang yang dikubur, doakan seolah-olah yang dikubur itu yang kita bantu, yang beruntung dia kalau ada orang ziarah. Kalau kita ke Rasulullah yang untung kita. Begitu pentingnya, wajib. Tengok hadis luar biasa sekali. Nah, itu diantaranya. Haji juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfus walam yafsuq kharaja min dunubi ka yauma waladatu ummu aw kama qala." Barang siapa yang haji, dia tidak berbicara yang kotor-kotor, yang jelek-jelek, yang keji-keji. Lisannya dijaga yang bagus. Walam yafsuq, dan tidak berlaku fasik. Tidak melakukan kemaksiatan. Kharaja min dunubi ka yauma waladatu ummuh, maka dia akan dikeluarkan dari dosanya seperti dia dikeluarkan pertama kali dikeluarkan dari rahim ibunya. Apalagi orang pergi haji, nomor satu diampuni semua dosanya, kemudian yang kedua ziarah ke Rasulullah, diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manfaatnya luar biasa haji dan umrah. Jangan sampai orang nih kalau nak haji masih, aduh aku ni masih belum ada panggilan. Aku ni masih belum ada panggilan. Siapa bilang? Kita tuh dipanggil untuk haji ini sebelum kita ada di muka bumi ini. Sebelum kita ada, kita sudah dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu di zaman Nabi Ibrahim, ketika Ka'bah itu dibangun, Allah sudah nyuruh
Nabi Ibrahim untuk memanggil kita semuanya untuk datang ke sana. Jadi wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala. Wa'adzin, adzin itu umumkan, panggil, azan orang-orang untuk melakukan haji. Kita dulu masih di alam arwah. Masih kita belum lagi, mamak sama bapak pun belum lahir. Tahu zaman Nabi Ibrahim, itu kita sudah dipanggil. Jadi sekarang, apalagi sekarang haji ini susah, ngantrinya susah. Terutama yang masih muda-muda, mulailah nabung. Jangan tak nak nabung, nunggu dikumpul duit, dapat satu beg baru nak pergi haji. Kau mana nak pergi haji sekarang? Ngantri. Kalau dulu ya, orang zaman dulu tahun 80, 90, awal-awal 2000 itu masih bisa punya duit, bentar berangkat langsung. Sekarang tak bisa. Beli pesawat pribadi pun masalah juga nanti di sana. Jadi kita tekankan pertama kepada anak-anak kita, itu bapak-bapak anjurkan bikin tabungan ONH dari sekarang, supaya nanti tidak kasusnya seperti orang tuanya udah niat nak pergi haji, masih ditambah 20 tahun lagi, 25 tahun lagi. Macam mana nak pergi? Orang nak pergi haji di total 25 tahun, jadi umurnya 85 lah. 85 tahun macam mana itu? Nah, ini perlu. Haji itu wajib hukumnya. Jadi banyak orang yang meremehkan ketika masalah haji ini, merasa kalau mau urusan bab haji ini aku belum wajib, aku miskin, aku masih melarat. Jangan gitu. Orang haji itu yang kewajiban orang yang sudah ada kelebihan untuk makannya, untuk tempat tinggalnya sudah ada, kebutuhan pokoknya ada, itu dia sudah kewajiban pergi haji. Kalaulah Avanza terbayar kok tak pergi haji, naudzubillah, itu sama dengan orang yang sudah kewajiban sholat tapi tak sholat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati, man mata walam yahujjah, barang siapa yang mati tetapi dia belum haji, kata Rasul, maka terserahlah apakah dia nak mati Yahudi ataupun mati Nasrani. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi penting, ibaratnya sholat itu adalah rukun Islam, haji juga rukun Islam. Rasulullah SAW mengatakan kalau bab sholat, man taraka sholat faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir, berarti mesti neraka. Kemudian untuk bab haji tadi, siapa yang mati tapi dia belum haji padahal dia sudah kewajiban, maka terserah dia nak mati Yahudi atau Nasrani, sama juga kafir jadinya. Sama juga neraka. Jadi kita cepat-cepatlah yang punya anak, kalau memang yang sudah tua-tua ni dah niat tapi tak, entah wallahu alam lah, tinggal Allah lah nanti macam mana. Sekarang ini peraturannya 65 tahun ke bawah saja yang bisa berangkat. Tambah susah. Ditambah kalau sekarang umur berapa tambah sekian, selesai. Nah itu. Jadi yang masih muda-muda, anak-anak kita kan bikin tabungan 1 bulan 100.000, 50.000, macam gini-gini nih. Umur mungkin masih belasan, anggap 15 tahun. Karena ngantri 30 tahun berapa? 45 tahun. Baru dia bisa berangkat haji. Penting. Kenapa harus haji? Itu tadi pertama, supaya Allah ampuni dosa kita, Allah bersihkan diri kita, kemudian kita ziarah Rasulullah agar kita diberi syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Jangan sampai kita ini ikut-ikutan orang tren. Uang ada, tapi pas nak bayar ONH ada tetangga jual tanah murah. Akhirnya
Aduh sayang nih, ada orang kepepet nak jual tanah, tak jadi bayar ONH, bayarkan tanahnya. Atau nak bayar ONH lagi, ada pula kawan nak jual mobil murah. Sayang nih tak beli mobil. Atau nak bergaya sikit lah, kredit mobil ke apa. Sekarang ini banyak sekali orang yang sebetulnya sudah kewajiban tetapi merasa belum kewajiban. Jangan begitu. Itu sampai kapanpun nanti itu akan menjadi kewajiban di pundak orang yang meninggalkan haji tadi. Terus ada lagi satu kesalahan yang harus kita perhatikan. Orang menganggap umrah itu sama dengan haji. Tidak sama sekali, tidak sama. Maksudnya hukumnya lain. 1000 kali umrah itu tidak bisa mengganti satu haji, itu tidak bisa. Jangan dipikir aja aku umrah aja lah, haji masih lama. Tak bisa. Urusan umur Allah yang ngatur. Yang penting tugasku bayar ONH. Entah mati kapan itu Allah yang ngatur. Kalau Allah panjangkan umurku aku bisa berangkat, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, aku sudah memenuhi kewajibanku. Dalam arti masalah berangkat umur bukan aku punya pasal. Allah yang ngatur. Tapi tugasku, ya Allah, ini ada duit, aku dah bayar ke ONH. Kalau kau panjangkan umurku aku berangkat. Kalau tidak, ya macam mana lagi? Yang jelas aku sudah mengantarkan kewajiban, melaksanakan kewajibanku. Jadi ada orang yang menganggap sudah umrah dah cukup, belum haji. Tidak bisa. Rukun Islam itu haji. Kalau punya duit pas-pasan, dia pergi umrah terus tak pergi haji, dia mestinya bayar aja ONH, ngantrinya berapa nanti tahun berapa baru dia berangkat. Jangan umrah aja lah biar langsung pergi. Itu dia 1000 kali umrah tak bisa mengganti 1 kali haji. Tak bisa. Kecuali duitnya banyak, tak ada masalah. Dia bayar ONH dulu, sudah nunggu antrian tahun 2050 entah 2000 berapa lah. Antri. Ini duit masih ada lagi untuk apa? Untuk pergi umrah. Tahun ini pergi umrah, tahun depan pergi umrah, tahun depan lagi pergi umrah. Terus tak ada masalah umrah sebelum haji. Yang penting duitnya ada. Tapi kalau duit papasan, kalau pergi umrah tak pergi haji, iya dia harus alihkan ke hajinya dulu. Karena ketika seorang haji itu dia akan bisa melakukan umrah sebanyak-banyaknya kalau kuat. Umrah itu cuma butuh waktu kalau lancar 2 jam selesai sama pergi keluarnya. Anggaplah 3 jam. Kalau sepi cepat lagi. Kalau sepi tawaf itu 15 menit aja. Tawaf tu 15 menit. Sa'i 25 menit atau 30 menit. Tak sampai satu jam. Yang lama itu keluar apa? Ke tanimnya tu. Itu baru masuk. Jadi umrah itu sebetulnya kalau pelaksanaannya saja tawaf, sa'i, cukur, itu saja. Anggaplah itu sekitar 1 jam saja. 1 jam aja umrah itu. Yang lamanya ini dari sini naik Mekonata ke pelabuhan, naik Mekonata pergi ke bandara, ngantri nak terbang, ini itu. Itu yang lama. Tiba di sana itu cukup 1 jam atau 2 jam. 1 hari kita kalau rajin nak umrah terus, 1 hari 24 jam. Potong tidur tak usah banyak lah. Di tanah haram anggaplah 4 jam saja tidur. Ini nak tidur, hantam tidur, terus haji tidur aja di hotel. Terus di sini pun hotel banyak. Ngapa jauh-jauh nak tidur di hotel di Mekah sana? Jadi kalau nak umrah itu sekitar 2 jam, berarti kalau 4 jam untuk istirahat atau 6 jam lah katakan, dan untuk yang lain-lain masih tersisa 18 jam. 18 jam dibagi 2 berarti bisa 9 kali umrah. Itu 2 jam dah kita longgarkan 1 hari. Bisa 10 kali umrah. Siang 5, malam 5 bikin 10. Kalau 1 bulan di Mekah
berapa kali umrah? 300 kali. Kalau kuat aja Pak, 300 kali umrah. Itu umrah. Jadi umrah itu berbeda dengan haji. Kalau haji setahun cuma bisa sekali, tidak bisa tidak. Nanti puncaknya apa? Tanggal 9 Zulhijjah, yaitu wukuf di Arafah. Kita yang tidak haji itu sunnahnya nanti tanggal 9 puasa Arafah. Puasa Arafah, fadilah puasa sunnah ya. Yang paling utama selain puasa yang rutin. Kalau puasa Daud itu namanya rutin, dia terus satu hari puasa satu dia terus. Ini puasa yang hari-hari yang paling penting, yaitu puasa Arafah, yaitu untuk menghapus dosa 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah. Besok tanggal 9 Zulhijjah puasa Arafah, ditambah 1 hari sebelumnya yaitu tanggal 8 Tarwiyah. Jadi tanggal 8 Tarwiyah, tanggal 9 itu adalah Arafah, puasa besok insyaallah. Orang tadi yang haji itu cuma 1 tahun, bisanya cuma 1 kali. Kalau umroh tak ada batasnya. 1 hari, 1 bulan aja bisa 300. Apalagi banyak. Terus yang namanya haji ini, orang kalau pergi haji dia bisa umroh. Nah, sekarang yang pergi haji ini kalau kuat aja dia umroh sebelum haji pun ada banyak. Tapi kalau orang pergi umroh per 1000 kali pergi umroh, takkan dia bisa haji sekalipun. Karena umroh itu dikondisikan di luar bulan haji. Ketika dah masuk bulan haji, stop. Tidak ada umroh. Dari pemerintah sana pun tidak dikasih. Jadi kita tuh jangan sampai salah di dalam mengambil satu keputusan. Ya, itu saya bilang terutama kalau memang duitnya pas-pasan, ngantri saja, tidak apa-apa. Tidak tahulah sekarang ini pun lagi gonjang-ganjing ini, tak tahu macam mana, ya. Tapi yang penting kita ini tugas kita lakukan. Setelah itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur panjangkan, bisa mudahkan. Mungkin tahun depan kebijaksanaan lain lagi. Sudah yang tua-tua dulu berangkatkan, walaupun baru daftar ngantri tahun berapa berangkat, kita tak tahu. Daftar sajalah urusan itu. Kalau kita sekarang berbicara tentang masalah Zulhijjah, ada satu lagi yang perlu kita perhatikan, masalah kurban. Masalah kurban nih sekarang, masya Allah, sekarang ada permasalahan kurban. Banyak, ada satu penyakit yang menyerang sapi, ya, sehingga kita untuk mendapatkan sapi itu susah. Jadi perlu juga kita perhatikan, tak usah ngotot sangatlah untuk kurban ini pakai sapi. Sesungguhnya kurban seekor kambing itu lebih utama daripada seekor sapi 7 orang. Korban seekor kambing itu lebih utama daripada seekor sapi 7 orang. Dah, nomor 1 itu. Pakai kambing aja tahun ini. Dah ada yang masuk berapa ekor Pak Ketua? 4 kambing, 4 sapi. 4 sapi, kambing 21. 4 sapi. Sapi dari mana ngambil? Tempatan punya. Tempatan. Oke. Dari Sumatera susah nak masuk, tapi wallah alam kemarin di Batam masuk mungkin dari Lampung langsung, tidak melewati daratan Sumatera, Riau, tidak. Jadi kenapa sekarang kita, kalau saya menyarankan tidak usah dipaksakan mempunyai datangkan dari sana. Kalau dari sini terserah, kita kan di sini aman. Tapi kalau datangkan dari sana jangan, dalam arti karena sakitnya hewan itu mempengaruhi sah tidaknya kurban. Kalau ada hewan sakit, nampak dia bulat, gemuk, tapi dalam dia sakit, itu tidak sah untuk kurban. Tak sah.
udah beli mahal, dicek sama dokternya. Oh, ini kena penyakit ini darah dagingnya tak bagus, ini itu kasih. Itu syaratnya. Jadi tidak sah hukumnya berkurban kambing yang sakit. Bukan cuma yang pencang, yang buta saja. Itu dah tahu semua. Sakit pun tu tidak sah. Lah sudah terbeli macam mana? Sekarang semua nak kena cek. Begitu sembelih, ngecek dia yang repot ni ketahuan setelah disembelih. Lah duit dah hilang, nyawa dia dah hilang. Kalau belum, tak bisa balikkan pak, tak bisa. Kalau dah terjun disembelih, kata doktor, wah ini tak bisa, ini sakit, ini tidak layak untuk dikonsumsi. Allah sudah, macam mana ini? Jadi kambing bagus. Terus juga kita perlu perhatikan keikhlasan. Ini luar biasa. Dulu ketika ada perselisihan antara dua putranya Nabi Adam, yaitu Qabil sama Habil, ada perselisihan, maka kemudian diadakanlah kurban di zaman Nabi Adam. Si Qabil ini petani buah-buahan, si Habil peternak, disuruh berkurban. Dah, berikanlah kurban, kalian berdua bikinlah kurban, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Si Qabil ini, dia ini yang salah ya di dalam permusuhan ini. Dia ini ketika kurban tadi petani buah-buahan, dia cari buah-buahan yang afkir. Kita bilang ini sudah buah-buahan yang mengkal. Kalau durian ada yang agak busuk-busuk, yang ada bopeng-bopeng, itu kan baru dikumpulkan, dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya si Habil ini peternak. Ditengok peternakannya itu, dicari hewan yang paling sehat, paling gemuk, paling bagus. Itu dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala untuk kurban. Ditaruhlah dua kurban ini di lapangan, buah-buahan sama hewan ternak tadi. Jadi nanti kurban yang diterima itu akan disambar api dari langit. Itu praktek kurban zaman Nabi Adam, Pak Ketua. Jadi kalau itu di zaman sekarang ada, nanti lembunya tuh taruh dekat tengah lapangan. 4 ekor, 5 ekor kambing taruh, nanti mana yang diterima sama Allah disambar oleh api zup dari langit. Jadi itu zaman Nabi Adam gitu. Kalau zaman sekarang macam itu macam mana Pak Ketua? Habis sapi, kata orang beli mahal-mahal, gigit jari, hilang semua. Itu zaman Nabi Adam begitu. Hewannya ditaruh, punya si Habil, juga buah-buahnya ditaruh di lapangan. Tiba-tiba sudah dipersiapkan, turunlah api dari langit yang disambar hewannya si Habil. Itu berarti itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima yang mana? Yang diterima hewan ternak yang paling gemuk, paling cantik, paling bagus. Itu. Kalau memang mampu, jangan pilih yang jelek. Kalau mampu yang bagus, pilih yang bagus. Jangan pergi ke kandang sapi itu, ke kandang kambing, pergi. Nah, beli kambing, tengok kambing bermacam-macam tipe. Ada yang berat 40 kilo, ada mungkin 50 kilo, 40. Masuk kamu dalam kambing. Dia ini orangnya punya duit. Tengok kambing, Pak ini berapa kilo? Ini besar 50 kilo. Ini 40, ini 35. Tanya, ini 35. Ini 25. Kalau gitu, ambil yang ini aja lah. Yang mana? 25 yang diambil. Diambil yang paling murah. Mestinya orang korban ini ambil yang paling bagus. Juga untuk permasalahan pertimbangan kambing dan sapi. Kalau secara hukum fikihnya, itu kalau sudah saya sampaikan tadi, kurban 1 ekor kambing lebih utama daripada sapi 7. Itu sudah jelas.
Mungkin selisih. Kambing ini kalau seekor mungkin lebih mahal dia daripada kalau sapi bertujuh mungkin 3 juta seorang. Kalau kambing mungkin 3.300.000, 3.500.000 gitu kan. Tapi kalau mampu, itu jangan jadikan pertimbangan. Kalau mampu memang udah aku kambing aja. Terus jangan merasa kambing ini aduh macam kurang ini kecil. Jangan gitu. Ini sendiri ini lebih utama daripada sapi bertujuh. Dia kau sapi kurban, dia merasa kurban sapi. Engkau sapi bertujuh. Ini kambing seekor ini jauh lebih utama. Tuh. Jadi jangan ada satu perasaan atau persepsi, aduh macam kurang gengsinya nih kalau kambing. Jangan, ya. Justru dia itu lebih utama. Memang kalau ditinjau dari segi hukum, hewan kurban yang paling utama nomor 1 adalah unta, nomor 2 sapi, nomor 3 kambing. Itu kalau dikurbannya satu-satu, untanya di seorang, sapinya seorang, kambingnya seorang. Unta paling utama, sapi kedua, kambing ketiga paling kecil. Itu kalau satu-satu. Tetapi kalau bareng-bareng, unta bertujuh, tak usah lembu. Unta bertujuh dengan orang kambing seekor nih lebih utama kambing seekor daripada unta bertujuh. Jadi kalau dulu saya tengok pada sekitar tahun 90-an, saya tengok khususnya di kampung kami lah di Tanjung Batu itu rata-rata hampir orang kurban kambing semua, karena mungkin zaman dulu itu susah cari sapi. Tapi begitu 10 tahun 2000-an, itu udah sapi dah banyak. Saya balik dari mondok di Jawa tahun 2000-an kurang lah, itu sudah mulai ada sapi. Ke Mekah balik dari Mekah lagi, justru sekarang lebih banyak sapi daripada kami. Maksudnya saya ingin menyampaikan ini agar mindset tidak berubah, agar orang ini jangan dia tak malu dibawa kambing seekor, malu jangan, ya. Itu justru ada keutamaan tersendiri. Dan Rasulullah SAW dulu pernah berkorban 63 ekor kambing. Rasulullah tidak menyembelih semuanya, digantikan dilanjutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Begitu. Jadi kurban itu adalah hukumnya sunnah muakkadah dan hukumnya kifayah. Jadi ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah Pak Ketua. Kita sering dengar apa fardu kifayah. Kalau kurban ini sunnah muakkadah, sunnahnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah, ya. Sunnah kifayah ini maksudnya macam mana? Kalau fardu kifayah ada hal yang fardu, yang dia hukumnya fardu tetapi kifayah, maksudnya apabila dilakukan oleh satu orang saja itu sudah menggugurkan ya dosa-dosa yang lain, jadi tidak dosa semua. Kalau sunnah kifayah macam mana ini? Korban. Maksudnya sunnah kifayah ini korban ini yaitu apabila di dalam satu keluarga itu ada satu orang saja yang berkurban, itu sudah mencukupi untuk keluarganya semua. Satu orang. Itu namanya kifayah, itu mencukupi, Pak. Kalau kita jenazah itu fardu kifayah. Satu orang meninggal, ada orang satu aja yang mandikan, kafani, salatkan, sudah kifayah, cukup untuk menggugurkan kewajiban orang satu kampung, cukup untuk menggugurkan kewajiban orang satu kampung. Kalau sunnah kifayah ini di dalam satu keluarga, bukan satu kampung, satu keluarga, pertamanya bapaknya tahun ini kurban, itu sudah mencukupi untuk seluruh keluarga. Tahun depan istrinya, tahun depan anak pertama, tahun depannya lagi anak kedua, anak ketiga, keempat, dan seterusnya. Pokoknya di dalam satu rumah itu satu saja yang berkurban, itu sudah mencukupi untuk seluruh keluarganya. Begitu. Jadi kalau bisa bergantian,
Kalau bisa berganti, kalau bisa lagi memang duit banyak, keluarganya ada 5 orang, tiap tahun 5 ekor kambing. Atau kalau 7 orang, setiap tahun 1 ekor sapi, 1 ekor. Sunnahnya kurban itu bukannya seumur hidup sekali. Kurban itu sunnahnya tiap tahun. Selagi masih mampu berarti masih terkena perintah kurban. Berarti masih terkena perintah kurban. Bukan aku belum kurban, bukan gitu. Kalau engkau masih mampu, tahun besok masih kaya, tahun besok masih kaya, tahun besok masih, itu terus tetap itu. Berbeda dengan akikah. Kalau akikah seumur hidup sekali. Sekarang ada satu permasalahan, masalah kurban sama akikah ini. Jadi macam mana? Ada dulu pernah orang menyampaikan, orang kalau tidak kurban harus akikah dulu. Enggak harus. Tidak harus, tidak ada hubungannya. Akikah ini urusan lain, kurban urusan lain. Tapi mana yang didulukan? Mana yang didulukan? Kalau duit pas-pasan, hukumnya sama, ini sunnah muakkadah. Akikah hukumnya sunnah muakkadah, kurban juga hukumnya sunnah muakkadah. Kalau mana yang didahulukan, lebih bagus didahulukan akikahnya. Karena akikah ini berhubungan dengan tanggal, hari berhubungan. Maksudnya apa? Seumur hidup sekali. Kesunahan akikah itu pada tanggal 7 hari kelahiran, atau 14 atau 21 hari. Jangan lebih dari itu kalau punya duit. Jangan lebih dari itu. Kalau memang dah tak punya duit, ya sudah, pokoknya sebelum anak ini balik itu akikahkan. Sebelum anak ini balik akikahkan. Tapi kalau umpamanya punya duitnya, mampu hari ke-7 lakukan hari ke-7. Jangan mundur. Umpamanya hari ke-7, aduh ini tanggal 2 belum gajian nih, pekan depan baru gajian. Ya sudah, hari ke-14. Atau belum juga, hari ke-21. Jangan lebih dari itu. Jangan sekarang ada orang akikah nih, nunggu aduh istri masih belum habis bilang. Tak ada urusan. Tak ada urusan dengan habis bilang. Jadi usahakan akikah itu dilakukan pada 7, 14 ataupun 21. Itu yang sunnahnya. Ataupun lakukan kalau memang sudah tak mampu, belum bisa, pokoknya sebelum anak ini balik, ya sekitar 15 tahunan lah, itu diakikahin dulu. Kalau sudah balik belum akikah, perintah akikah tanggungannya kembali kepada si anak. Nanti dia cari duit sendiri, akikahkan dia sendiri. Itu akikah. Itu akikah hukumnya sama sunnah muakkadah, sama-sama hewan yang disembelih. Cuman kalau akikah itu sifatnya seumur hidup sekali, kalau kurban setiap tahun. Jadi tak tahun ini, tahun depan bisa, selagi masih mampu terus-terusan. Seperti itu. Terus kalau masalah kurban, permasalahan kurban ini ada satu hal yang penting, Pak Ketua, ini dicatat. Banyak terjadi kekeliruan di dalam masalah kurban ini, masalah pembagian. Pembagian kurban ini banyak yang sering dilakukan, yang sering kekeliruan dilakukan itu, ini sapi Pak Ketua. Sapi umpamanya 5 ekor, sembelih seekor, sembelih, ya, dikuliti, dipotong, daging tumpuk sini, ya, ambil seekor lagi, sembelih lagi, ya, potong, tumpuk atasnya, dagingnya, ya kan, jadikan satu, sembelih lagi, ketiga tumpuk atas, keempat, kelima tumpuk atas, dah selesai semua, dah baru pembagian, ambil plastik. Fakir miskin berapa kampung sini? 50 orang, ambil 50 plastik. Ambil. Dah, ini fakir miskin, sudah, ya kan? Sisa, dibagilah. Ada yang model bagi rata lah, macam-macam. Apakah ada yang model ini sepertiganya untuk apa yang berkurban? Silakan, boleh. Cuman yang menjadi satu catatan terpenting itu adalah wajib bagi setiap hewan kurban ada dagingnya yang mentah sampai ke fakir miskin. Wajib bagi setiap hewan kurban. Kalau ada sapinya 5, berarti dari 5 sapi itu
pastikan dagingnya itu sampai bagiannya ke fakir miskin. Kalau kita tumpuk seperti ini tadi Pak Ketua, itu yang sampai ke fakir miskin yang mana? Sapi yang paling atas, yang dipotong paling terakhir. Dagingnya kan di atas Pak Ketua. Kita ambilkan 50 plastik, ini sampai ke fakir miskin. Yang bawah dimakan semua. Kalau dibagi rata sekampung, dimakan semua oleh orang yang tidak fakir, yang mampu-mampu. Jadi macam mana nasib kurbannya? Kurban nih punya fakir miskin, kok fakir miskinnya malah nggak dikasih? Ya kan? Kurban ini punya fakir miskin ini. Ini ada sapi disembelih, fakir miskin tak dikasih. Tidak sah hukumnya. Wajib itu. Walaupun sepotong kecil. Pastikan ini untuk fakir miskin. Jadi modelnya jangan gitu. Harus dipastikan dulu. Jangan ditumpu aja. Ini sapi siapa? Alah, pokok ambil yang atas. Yang bawah ini 4 ekor yang bawah ini sapinya tidak, dagingnya tidak sampai ke fakir miskin. Jadi mestinya bagaimana? Sembelihlah sapi satu, sembelih, potong-potong, ambillah pahanya, punya 2, pisahkan. Ini untuk fakir miskin. Sembelih satu lagi, ambil 2 lagi, ini fakir miskin, ini fakir miskin. Jadi bagian dari setiap hewan ini sudah ada, mesti nanti akan dibagikan ke fakir miskin. Ini wajib hukumnya ini. Bukan tidak wajib, wajib. Karena memang aslinya punya fakir miskin, ini malah fakir miskin tak kebagian. Jadi begitu caranya. Terus sunnahnya macam mana? Sunnahnya lagi untuk orang yang berkurban itu yang terbagus semuanya sedekahkan dagingnya, dia ngambil sepotong, 3 potong aja, 3 suap hatinya, hati sapi itu, tabarukan. Jangan kadang-kadang ada orang zaman dulu nih dia korban tetapi dia tak nak makan kambing yang dia korban, dia makan kambing yang orang lain. Salah. Yang afdal itu selagi bukan nazar, dia makan daging kambing kurbannya sendiri. Jadi yang biasanya yang berkorban dikasih hatinya tak Pak Ketua? Hati yang sapi dia apa sapi sembarang, pokoknya hati. Sementara orang ini sunnahnya dia makan daging atau hati yang sapi dia sendiri. Jadi ini 7 orang potong, dah siapkan 7 plastik, kan? 7 plastik, ambilkan ini 7 potong, kasih hati, kemudian ambil bagian pisahkan untuk fakir miskin. Setelah itu yang lainnya dionggok-onggok lah, ini dionggok-onggok lah. Yang penting jatah fakir miskin sudah ada, entah dua paha dia, entah mana bagaimana. Yang ini yang berkorban ini sudah dikasih juga. Ini hati sapi bapak, ini hati sapi bapak, ini daging sapi bapak, tabarukan gitu. Kalau dicampur bermasalahnya nomor 1 dia tak tahu ini sapi siapa, tabaruknya tidak kena. Justru dia makan sapi orang, yang sapi dia tidak makan. Kemudian lagi kalau ada orang nazar, dia tak bisa makan daging satu masjid itu, dia tak bisa makan. Kenapa? Orang nazar tidak boleh makan daging kurbannya sendiri. Ketika dicampur, ini jangan aku ambil, ini jangan ini yang daging kurban saya, jangan tak bisa. Tapi kalau tidak bisa, maksudnya dibagi betul. Pak, ini yang sapi bapak yang ini, jadi dia boleh makan yang lain, yang tak boleh yang ini. Ketika bisa seperti itu, ini perlu yang seperti itu. Jadi nanti dipisahkan seperti itu Pak Ketua. Jadi pastikan. Jadi karena haknya orang yang korban, dia paling tidak boleh itu kan harus sepertiga itu standar. Sekarang yang bilang aku mintalah sepertiga, tapi entah yang mana sapi engkau, aku tak tahu, udah dicampur. Nah itu perlu diperhatikan. Nanti diplot dibagi yang betul. Nomor 1, yang paling penting jangan sampai ada sapi yang dagingnya tidak sampai ke fakir miskin sama sekali. Dah. Kemudian yang kedua lagi yang penting juga bapak-bapak, Pak Ketua dan semua jamaah, aslinya kurban ini untuk fakir miskin. Jangan sampai ketika pembagian fakir miskin dapatnya lebih sedikit. Jangan main potong rata saja, jangan gitu Pak Ketua. Fakir miskin harus diistimewakan. Ini orang kaya dapat segini, orang miskin dapat segini. Kadang orang miskin dapat dah sedikit tulang lagi. Kata dia, aku dah setahun sekali nak makan, kena tulang pula.
Yang kawan-kawan tuh tiap hari bisa beli soto kambing, sate sapi. Kulkas dia tak bisa tutup, Pak. Apa lagi? Coba bayangkan. Tak boleh gitu. Ini punya fakir miskin, jangan kita ngaruh. Sama kasusnya seperti zakat fitrah. Zakat fitrah setahun sekali, aslinya itu harusnya mestinya difokuskan ke fakir miskin. Fakir miskin dapat 100.000, 150.000. Kata orang panitia yang menganggap dia amil, duduk 2 hari 3 hari satu orang 2 juta. Itu ngaruk punya fakir miskin namanya. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Itu aslinya fakir miskin punya. Begitu juga dengan kasus kurban ini, ya. Kasus kurban ini, Pak. Pembagiannya Pak Ketua jangan diratakan. Bapak sudah kaya tak boleh ngiri. Ini yang fakir miskin kita kasih 3 kilo atau 4 kilo. Yang tidak fakir miskin berkah saja, setengah kilo pun tak boleh ngiri. Kalau kau ngiri tahun depan kau jadi fakir miskin, aku kasih 3 kilo, rumah kau kasihkan orang tuh, mobil ya, mau tidak? Itu saja. Kau bagi nak rata. Dia tuh makan daging jarang-jarang, kasih dia 3 kilo. Juga fakir miskinnya agak dipres sedikit. Jangan semua nak jadi orang fakir miskin kalau time pembagian. Semua nak jadi fakir miskin. Time pembagian ini dipres sedikit siapa yang betul-betul berhak. Jadi mereka dapat lebih banyak. 3 kilo, 4 kilo, kasih. Ini yang lain-lain dah bisa beli sate sendiri apa tiap hari. Dah setengah kilo 8 on. Itu baru bagus. Karena itu punya hak mereka. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Lebih, mohon maaf Pak Ketua, lebih setengah jam ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.